Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam minggu ya. Dan di crypto bubble hari ini ya, saya cek pengu kencang banget teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas tentang cara screening koin seperti Murad Mahmudov ya. Siapa itu Murad Mahmudov? Ya, dia seorang trader kalangan meme coin. Dan di sini saya juga sempat belajar cara dia screening juga ya. Di sini saya kalau lihat SP, Giga Popcat dan lain sebagainya yang dia punya koin ini adalah koin yang masuk ke kategori mid cap ya. Mid cap dan small cap ya. Oke, jadi kenapa saya bilang begitu ya? Karena sebelum kita analisa melihat koin potensi kencang itu ya dari capnya juga ya. Jadi market capnya kita penting lihat ya. Contoh seperti ini ya. Saya akan analisa market cap dari 100 ke 10 miliar. Itu masuk ke mid cap ya teman-teman. Itu masuk ke mid cap ya. Dan di bawah 100 juta itu udah masuk ke small cap ya. Tapi yang lebih bagus sih dicari koin yang di rentan dari 100 juta ke 10 miliar atau atau kalau udah melebihi 10 miliar itu sudah ke large cap. Nah, si Mahmudov ini, Murad ini lebih suka main di rentang market cap dari 100 juta ke 10 juta. Sorry, 10 miliar. 100 juta ke 10 miliar US dollar. Ya, munculnya seperti ini ya. Dan umurnya pasti kalau bisa yang lama ya. Dan kalau kita lihat volume sih yang paling besar itu kayak ini ya teman-teman. Ini baru nih, umurnya baru 1 bulan ya. Cari yang volumenya agak ngotak dikit ya. Nah ini koin seperti Pengu, Aura ya, Farcoin itu Midcat, kemudian Popcat juga mainannya dia. Sini kita lihat ya, dia megang Popcat juga. Popcat sekarang naiknya 7,67% ya. Popcat itu mainannya Murad juga ya. Kita bisa cek di sini. Nah ini koin yang masuk kategori mid cap ya, dia di atas 100, dari 100 juta US dollar sampai ke 10 miliar ya. Tapi paling saya akan bulatkan ya paling tidak di bawah 1 miliar US dollar ya. Dari 100 juta ke 1 miliar itu bagusnya koin seperti meme coin ini ya. Itu menurut saya ya. Oke, kalau bisa kita filter lagi ya, lagi sekali kita filter ya. Ini kan yang standarnya begini ya teman-teman. Dari 100 juta ke 10 miliar itu adalah mid cap market capnya ya. Klasifikasi dari cap ya. Ini saya sempat baca juga ya. Nah, kemudian saya akan ubah ke 1 miliar saja ya. Nah, ini menurut saya masuk masuk akal ya. Oke, di sini Popcat udah kita lihat Pengu, kemudian yang lain ini bisa kita lihat ya. Dari liquidity juga kita lihat. Di sini liquidity-nya 9,5 juta ya. Kemudian Pengu 108.000 US dollar ya. Jadi kenapa kok bisa kecil tapi bisa pengaruh ya? Jadi gini, jika liquidity-nya kecil, itu kayak liquidity itu miripnya kayak kolam ya. Ya, dia kayak kolam. Kalau dia dikit ya kolamnya, terus kalian masuk di sana besar, itu bisa besar ledakannya. Kalau Popcat ini liquidity-nya udah besar ya. Untuk ngegerakinnya juga harus butuh uang besar juga ya. Dan kalau menurut saya sih ya koin kayak Popcat ini sudah drawdown sampai 94% ya. Ini udah turun banget ya. Kalau orang beli di sini udah nyesel banget ya teman-teman di tanggal 14 November ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia kencangnya di tanggal berapa ya?
tanggal 8 Agustus ya. Juli tanggal 1 apakah dia naik? Kita bisa lihat dari tanggal ketika lain ya di sini tanggal Juli ya. Nah, ya di sini dia mulai naik ya. Apakah kedepannya Popcat akan naik seperti saat tanggal 1 Juli ini ya? Kita bisa melihat histori sebelumnya. Dan kalau saya lihat untuk Popcat ya, ini sudah berada di area support ya, dan kedepannya ini mungkin akan bisa lebih tinggi lagi ya, karena market sebelumnya di tahun lalu itu tanggal 1 juga sempat kencang naiknya ya. Kalau kita lihat yang lain ya, kalau kita lihat Doge ya, ini Doge masuk di berapa ini, 24 apa ini, market cap 24 miliar ya. Ini udah tinggi ya, besar ya. Apakah ini termasuk mid cap? Kalau secara kapitalisasi pasar di sini ya udah melebihi ya teman-teman, 10 miliar ya. Berarti udah large cap ya. Ini udah ke 24 miliar. Lebih 10 miliar berarti udah, ini capnya udah besar ya. Tapi kita lihat juga ya, koin yang mid cap aja ya, jangan yang Dogecoin, cari yang mid cap ya. Nah, mid cap tuh yang di bawah ya, di bawah 12 ini. Dan 9 ini mid cap semua SUI. Ya, kita cari meme coin ya, kategori meme coin. Ini bisa kita lihat koin ya. Mana yang muncul ya teman-teman? Bukan kategorinya gimana ya, kita cek ya. Di sini kita cek. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bukan. Oke, kategori sini ya. Ini bisa kita lihat, cari meme coin. Nah, ini meme ya. Nah, ini kita lihat market cap-nya ya. Dari yang paling besar meme coin itu adalah Dogecoin. Yang kecil masih mid cap adalah 6,7 miliar US dollar. Tapi menurut saya sih, kalau bagi saya ya, kalau mid cap bagi saya itu dia di bawah 1 miliar ya. Nah, di bawah 1 miliar itu adalah ini ya, 800 juta. Dogwhip itu mid cap ya. Kemudian Pak Pengu juga mid cap 700 juta ya US dollar. Ini ya, kita mainin di sini. Nah, ini kalian lihat, Bread itu mid cap, kemudian Cat MOG itu mid cap ya. Mid cap menurut saya ya. Kalau di sini, di kategori sini memang dikatakan mid cap itu 10 miliar ya. Tapi bagi saya ini mid cap tuh di bawah 1 miliar US dollar, dari 100 juta sampai ke 1 miliar. Itu mid cap. Versi meme coin. Ya. Nah, ini koin-koin yang seperti ini saya cek dulu, coba Wave ya. Andalan saya Wave ya. Wave di sini kita ketik Wave aja ya, teman-teman. Wave. Adakah Wave? Oke, Dogwhip Head ya. Ini market cap-nya 81.000. Kecil banget. Apakah benar ini? Seriusan nih, 0,001 ini. Ini bukan nih, palsu ini. Ini palsu ya, teman-teman. Kita cari yang aslinya di sini ya. Nah, di sini ini aslinya 0,8 teman-teman tuh. Kita bisa copy jaringan kontraknya di sini. Kita tempelin aja di sini. Nah, ini kita dapat ya. Nah, yang ini yang benar. Nah, jangan sampai terkecoh beli
ya teman-teman. Oke, dari tanggal 1 Juli ya, kita lihat apakah dia kencang naik. Dia sempat naik ya teman, dia sempat turun. Setelah itu di tanggal 10 Juli ya, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Intinya di sini saya ngelihat ada potensi naik 300 kali ya. Kalau kita beli di tanggal 1, ini naiknya 128%. Dan apakah potensi kedepannya seperti itu untuk wave ya tanggal 1 Juli ini? Nah, bisa aja dia turun ya, bisa aja dia naik. Tapi kita lihat secara price action dia masuk di area support ya. Dan ini adalah kalian lihat kayak semua marketnya seperti ini ya. Apakah ada potensi di tanggal 1 Juli ini naik ya? Menurut saya sih dari pola chart pattern seperti ini nih ya, probabilitasnya hampir 60% ya teman-teman. 60 mendekati 70%. Ya, paling lagi berani, apakah kita berani atau tidak ya, itu pilihan kita masing-masing ya. Yang penting yang kita masuk uang itu adalah uang yang ibaratnya jangan yang panas ya, uang yang nganggur ya, itu yang kita mainkan. Oke, sebelum kita membeli koin kita juga analisa dulu ya sebelum kita masuk koin itu ya. Dan di sini saya tidak maksa kalian untuk membeli, ingat sini saya hanya pure analisa ya. Cara analisa Murad juga ya, saya memberikan cara Murad ini menganalisa ya dari aset yang dia punya itu seperti ini ya, saya lihat. Jadi kurang lebih market cap yang dia pegang itu di bawah 1 miliar ya, ada mungkin 2 miliar ya, 2 miliar ke bawah itu dia yang dia pegang kebanyakan ya. Nah itu adalah indikator menurut saya yang gampang dicerna ya untuk kalian yang mau belajar cara analisa koin seperti caranya Murad ini ya. Dan kalau kalian sudah mengetahui koin yang di mid cap itu, potensi koin itu jarang sulit dimanipulasi ya, sulit ya, karena koin-koin itu sudah masuk ke exchanger besar ya seperti Binance dan OKX dan lain sebagainya, Indodax pun juga. Tapi kalau kalian sudah paham ya koin yang saya sebut ya dari fundamentalnya ya. Tapi kalau meme coin nggak ada fundamental, nggak ada. Apakah nggak ada? Dari segi proyek nggak ada, tapi segi komunitas itu adalah fundamental dari meme coinnya ya teman-teman. Dan kalau sudah kalian pahami dari secara fundamentalnya, maksudnya dari volume transaksi, market capnya, tinggal kalian pelajari juga yang namanya pola-pola candlestick ya, kemudian pola-pola chart pattern ya, atau chart pattern pola-pola pattern ya, pattern kan pola artinya, pola chart ya, pola chart. Jadi kalian juga perlu pelajari cukup dua saja ya, yaitu reversal dan continuation ya. Reversal itu seperti apa ya? Ya ada seperti ini ya, kemudian double bottom ya, kemudian ini aja kalian pelajarin. Sama yang continuation seperti yang saya sebutkan adalah dia membuat pola penan seperti ini, dia break, atau kalian main pola seperti ini aja cukup ya. Ini udah termasuk ya yang tadi saya buat. Yang mana tuh? Oke, yang ini tuh. Nah ini ascending ya, masuk juga ya. Kalau marketnya seperti ini juga masuk ya. Nah ini awalnya dari bawah ke atas dia begini, terus ada bisnya di sini. Nah ini ada potensi juga gitu lah teman-teman ya. Jadi begitu ya cara analisanya seperti Murad ya, kalian nanti cari sendiri ya, coba kalian belajar cara mencari market cap yang klasifikasi mid cap ya, dari 100 juta ke 1 miliar atau 2 miliar. Kalian lihat ya, seperti yang saya lakukan di sini adalah ya kayak wave itu termasuk mid cap ya, ada potensi kedepannya naik, kita akan nggak tahu ya, cuman kita bisa memprediksi kedepannya secara mereka yang dilakukan ya.
Kalau Shiba Inu kencangnya karena apa? Dari kapan ya, mid capnya berapa mulainya? Ini kita bisa lihat market capnya di sini. Dari maksimal, dari harga market capnya dari kapan? Kita bisa lihat. Dari 1 juta market cap tanggal 2 April 2021 itu ya mulainya kecil ya. Nah, memang kebanyakan koin-koin seperti ini nih mulainya mungkin udah terkenal di tanggal 19 September atau bulan September 2001 ya. Ini market capnya sekitar 3 miliar. Ya, udah masuk ke mid cap yang klasifikasi ini ya. Kalau kalian mau pakai klasifikasi mid cap yang di bawah 10 miliar juga oke ya, karena Shiba Inu juga saya lihat di sini market capnya sudah 3 miliar ya. Berarti potensi ke ya large cap itu udah pernah ya, dia udah pernah sentuh. Sekarang untuk Shiba Inu sekarang masih di market cap 6 miliar ya. 6 miliar. Di sini 3 miliar. Sekarang 6 miliar. Sudah mendekati harga dulunya kenceng-kencengnya ya. Kemudian kita bisa lihat juga ya yang lain ya. Shiba Inu sudah kita cek ya, mid capnya dari 3 miliar ya. Yang mungkin di bulan itu banyak yang sudah tahu ya. Untuk Shiba Inu kemudian kita cek PP juga ya. Di sini market cap kita bisa lihat max-nya. Ini 28 Januari. Oke, dia mulainya di sini ya. Ini kok dikit ya? Salah ini. PP munculnya kapan ya? Oke, PP muncul 2023 ya. Ini mulainya dari market capnya 123 juta ya. Masih di atas 100 juta. Jadi market cap yang paling bagus menurut saya ya main di dia rentan harga 100 jutaan ya. Ya berarti 100 juta US dollar ya di atasnya itu. Berarti koin apakah itu? Ya, kita bisa cek di sini. Ya, dari sini kita lihat ini 97 juta ini di bawah itu ya. Udah kecil capnya kita sorry bukan itu. Ini market capnya. Kita cari yang 100 jutaan. Nah, mulai dari sini ya teman-teman, dari 428 ya. Aura ya, dari Aura ya atau Bome ya. Nah, dari Bome sampai ke atas ini adalah koin mid cap yang potensial bisa kencang. Kalau mau ya, kalau mau masuk ya silakan saja ya. Cuman balik lagi ini adalah analisa pribadi, jadi nggak saya nyuruh kalian masuk atau gimana ya. Ini benar-benar kita menyaring market capnya saja ya, dari market cap. Nah, ini bisa kita cek analisa chartnya juga, chart patternnya gimana ya. Kita cek satu-satu ya. Dari sini juga bisa kita lihat ya, koin yang volume yang besar itu pengaruh banget untuk pergerakannya. Ada antusias pergerakan, nah itu bisa naik. Kalau saya lihat sini Pengu ada potensi ya. Ya. Di sini Pengu sudah breakout ya teman-teman. Nah, ini Pengu udah breakout. Jadi dia sempat tinggi, turun lagi. Apakah dia akan tinggi lagi? Ya, maksudnya apakah dia akan muncul naik ke ATH lagi? Ya, kita cukup membelinya saja dan lupakan, dan kalau udah kencang ya udah TP gitu. Oke, itu aja untuk cara pembahasan mencari koin mid cap seperti Murad. Dan ya, sekian dan terima kasih. Selamat malam minggu ya teman-teman.